sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, senang sekali Ibu Guru Tere, Ibu Guru Sepa, dan Ibu Guru Lola dapat bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Iya, Ibu Guru mau menyapa kabarnya anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Iya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, minggu ini adalah Prapaskah pertama. Tuhan telah melindungi kita sehingga pagi ini kita bangun dengan penuh kekuatan dan semangat baru. Dan memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan lagu Hatiku Siap. Ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Salam kasih bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ya, dalam seminggu lamanya kita menjalani kehidupan kita. Banyak hal yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja kita sering melakukan dosa dalam kehidupan kita. Mungkin kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti orang-orang yang ada di rumah, teman kita, dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Ya, saat ini dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan mengakui segala perbuatan yang telah kita lakukan dengan menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi pendukku, ampunilah. Kita mengulangi lagu ini sekali lagi. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi pendukku, ampunilah. Ya, kepada kita yang telah mengakui segala perbuatan kita kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Titus 3 ayat 7 yang berbunyi demikian. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin.
Ya, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan. Ibu Guru Tere akan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Ibu Guru Sepa dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah membacakan tulisan yang tercetak keluar. Mari kita ambil Alkitabnya. Kita membuka Mazmur 22 ayat 26 sampai 29. Sudah dapat semua? Kita mulai. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sepa. Namun sebelum itu, kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, hadirat Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Berkati Tuhan, biarlah pertolongan-Mu memampukan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami hati, telinga untuk mendengarkan akan firman-Mu dengan baik, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan kami diubahkan. Dan berkati buat Bu Guru Sepa yang akan menceritakan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan dia Tuhan. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Hai anak-anakku di rumah. Ya, saat ini Ibu Guru Sefa akan bercerita, tapi sebelumnya Ibu Guru Sefa ingin bertanya kepada anak-anakku yang ada di rumah. Apa itu persekutuan? Ibu Guru Tere bagaimana? Ya, kalau saya Bu Guru Sepa, persekutuan itu adalah tempat berkumpulnya orang percaya yang dimana di situ kita memuliakan nama Tuhan. Ya, jawaban yang luar biasa. Ya, terima kasih juga buat anak-anakku di rumah yang sudah menjawab. Jawaban kalian sangat luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan cerita. Kita siapkan hati kita. Ya, kakak akan mulai. Anak-anakku, Yesus bersama dengan murid-muridnya akan bersama-sama berkumpul di suatu tempat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, di manakah tempat yang engkau kehendaki? Jadi, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa pergilah ke kota dan di sana ketika engkau bertemu dengan seseorang yang membawa kendi air, ikutilah dia sampai di rumahnya dan katakan kepada dia seperti ini. Di manakah tempat yang engkau sediakan untuk perjamuan makan Paskah?
maka orang itu akan menunjukkan tempatnya di mana. Pergilah 2 orang murid Yesus ke kota. Setelah dia sampai di kota, apa yang disampaikan oleh Yesus benar-benar terjadi. Jadi mereka mempersiapkan makan Paskah, dan setelah semuanya siap, Yesus bersama dengan 12 muridnya, mereka berkumpul di satu ruangan, dan di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa salah seorang dari kalian akan menyerahkan aku. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Mereka merasa sedih. Bukan aku Tuhan, bukan aku. Ya, tapi Yesus tetap mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka yang hadir saat itu akan menyerahkan dia. Memang Yesus sendiri akan menjalani penderitaan seperti yang ditetapkan oleh Bapa yang ada di sorga. Namun, celakalah orang yang menyerahkan dia. Kemudian Yesus memulai perjamuan makan Paskah. Ya, di sini adik-adik, perjamuan makan Paskah diartikan sebagai peringatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucapkan berkat, dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah ini tubuhku dan makanlah. Setelah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dia mengucapkan berkat dan mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, ini darah perjanjian yang ditumpahkan untuk kalian semua. Murid-muridnya minum, setelah itu mereka bersama-sama, murid-muridnya memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Bukit Zaitun. Anak-anakku, kita sini bisa melihat bahwa Yesus yang sudah mengetahui bahwa akan tiba saatnya sudah dekat, dia akan menjalani penderitaan seperti yang ditetapkan oleh Bapa di sorga. Dia mengadakan persekutuan bersama dengan murid-muridnya. Kan dia sangat menyadari bahwa lewat persekutuan itu dia akan memperoleh kekuatan. Bagaimana dengan anak-anakku di rumah? Ketika kita sedih, senang, suka maupun duka, apakah kita masih datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya? Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Ya, anak-anakku, kita jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan, karena dari persekutuan kita memperoleh kekuatan untuk menjalani tantangan yang ada dalam kehidupannya kita. Dan Allah kita sendiri adalah Allah yang setia. Dia ada bersama-sama dengan kita, maupun dalam keadaan sedih, keadaan kita yang paling terpuruk sekalipun, bahkan ketika kita senang, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Seperti tema kita hari ini, yaitu hidup bersekutu menghadapi tantangan. Anak-anakku, mari kita ambil Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini terdapat di Markus 14 ayat 12 sampai 26. Untuk hari ini kita akan membacakan Markus 14 ayat 26. Ibu Guru Seva akan membacakan buat anak-anakku di rumah. Silahkan buka Alkitabnya di rumah. Ibu Guru Seva akan bacakan Markus 14 ayat 26 yang berbunyi, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin. Amin. Demikian cerita Ibu Guru Seva pada hari ini. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Guru Seva. Mari merespon firman Tuhan, kita menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahannya dengan baik dan kita diingatkan oleh nats persembahan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 22 yang berbunyi demikian, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan, mari bersyukur. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, anak-anakku di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita tenang, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur buat ibadah kami Tuhan yang telah Engkau berkati hingga saat ini Tuhan, yang akan selesai sebentar lagi. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Biar kalau persembahan ini Tuhan dapat berguna dalam pelebaran firman-Mu, dalam penyebarluasan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup bersekutu, sehingga kami dapat semakin kuat dari hari ke hari menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami apapun kondisi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami atau sedang dalam pekerjaannya. Engkau kasihi mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan mereka senantiasa kesehatan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik dan dapat bersama-sama dengan kami semua anak-anak-Mu dalam membimbing dan menjaga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang malas Tuhan, Engkau sadarkan. Sehingga dari hari ini, bahkan minggu berikutnya, mereka dapat kembali beribadah secara virtual. Meskipun beribadah secara virtual, namun itu tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para Bapak dan Ibu guru sekolah minggu dalam aktivitas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarkanlah Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa buat tim multimedia yang senantiasa membantu kami dalam ibadah virtual. Engkau berkati mereka masing-masing dalam aktivitas mereka, dalam mereka melayani-Mu di gereja ini. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Engkau jaga kami semua yang hingga saat ini masih ada virus COVID-19. Engkau jaga kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Ingatkan kami untuk mematuhi protokol kesehatan, hingga kami dapat selalu dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, bahkan dapat menghilangkan COVID-19 ini, dan negara kami tetap tentram dan damai.
Buat teman-teman kami Tuhan yang mengalami bencana, Engkau hiburkan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, bahkan kami anak-anak-Mu mampukan kami untuk membagikan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini permohonan kami, doa kami, seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita berkomitmen untuk selalu mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapa, dan saudara selamat semuanya. Anak-anakku, saat ini mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Iya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.